Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, selamat datang di mata kuliah Manajemen Operasi bersama saya, Genji Gunedi Argo, SEMM, CILP, CASC. Materi kita yang pertama pada hari ini adalah membahas ruang lingkup mengenai manajemen operasi. Ruang lingkup manajemen operasi pada materi kita kali ini membahas mengenai pengertian, fungsi-fungsi dari manajemen operasi, dan mengapa kita perlu mempelajari manajemen operasi. Adalah manajemen operasi. Manajemen operasi adalah disiplin yang melibatkan dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian proses yang menghasilkan barang dan jasa. Ini mencakup segala aspek yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Input di sini merupakan dari unsur-unsur bahan baku, kemudian tenaga kerja, dan teknologi melalui suatu proses transformasi dengan menggunakan beberapa sistem yang dilakukan sehingga menghasilkan luaran output berupa barang dan jasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian manajemen operasi itu sendiri adalah suatu fungsi bisnis yang bertanggung jawab atas pengelolaan di dalam proses barang dan jasa yang bertujuan untuk memastikan bahwa operasi tersebut yang telah dilakukan dapat berjalan dengan efisien dan efektif, sehingga akan dapat memberikan pemenuhan kebutuhan kepada pelanggan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tujuan dari manajemen operasi itu sendiri meliputi efisiensi, kualitas, kecepatan, kehandalan, dan fleksibilitas. Di dalam efisiensi, ini akan terlihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengurangi biaya-biaya operasional melalui pengoptimalan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kualitas. Dari segi kualitas, untuk memastikan bahwa hasil luaran produk tersebut atau layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan atau organisasi telah memenuhi dari standar kualitas yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah menyangkut kecepatan. Percepatan waktu proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa dan pengiriman barang dan jasa dapat sesuai dengan waktu yang diharapkan. Keterhandalan yang keempat merupakan di dalam menjaga konsistensi dari hasil produk yang dihasilkan, sehingga menghasilkan sesuatu produk yang memiliki kehandalan yang diinginkan oleh pembeli, sehingga menghasilkan kepuasan. Yang terakhir adalah fleksibilitas. Nah, di sini menyesuaikan dari operasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan perubahan permintaan dari kebutuhan pasar yang ada, sehingga semua dapat tercukupi, terpenuhi sesuai dengan keinginan dari pembeli. Bila tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari manajemen operasi, kemudian yang menjadikan tujuan dari manajemen operasi. Selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen operasi. Yang pertama adalah perencanaan produksi. Di dalam melakukan perencanaan produksi, ini diharapkan perusahaan dapat menentukan jumlah produksi, apa yang dihasilkan, kemudian kapan dihasilkan, dan berapa banyak yang harus diproduksi, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Yang kedua merupakan pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi dari standar kualitas melalui pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan dan perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement.
Yang ketiga merupakan manajemen persediaan. Fungsi ini sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan karena melakukan suatu pengendalian dari inventory yang ada untuk menghindari dari kelebihan atau kekurangan dari stok persediaan yang ada, sehingga dapat menjadikan proses produksi itu berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang keempat, fungsi manajemen operasi ini adalah pemilihan lokasi. Dalam pemilihan lokasi sangat penting dilakukan suatu pemilihan yang tepat, yang memiliki strategis. Karena dengan memilih lokasi atau fasilitas yang sesuai atau dengan strategi perusahaan, berarti ini dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan efisiensi. Fungsi kelima dari manajemen operasi itu sendiri adalah pengelolaan proses. Pengelolaan proses ini meliputi merancang, mengendalikan proses, dan proses produksi itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan lebih efisien. Fungsi yang keenam yang terakhir dari manajemen operasi adalah pemeliharaan. Pentingnya pemeliharaan atau maintenance ini untuk memastikan bahwa peralatan dan mesin-mesin tersebut atau peralatan yang digunakan oleh perusahaan tersebut dapat berfungsi dengan baik, ya, sehingga untuk menghindari downtime dari perusahaan itu sendiri. Orientasi manajer operasi. Apa yang menjadikan orientasi? Yaitu bagaimana suatu organisasi dapat mengarahkan luaran atau output yang dihasilkan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat tertentu sesuai dengan permintaan konsumen, sehingga apa yang diinginkan dan diharapkan itu dapat tercapai dan terpenuhi seluruhnya. Perusahaan atau organisasi dalam menjalankan fungsinya ada 3. Yang pertama yaitu pemasaran, kemudian ada produksi atau operasi, dan yang ketiga adalah keuangan atau akuntansi. Yang pertama, pemasaran. Nah, hal ini berhubungan sekali dengan pasar, sehingga dapat menciptakan permintaan yang lebih enak kayak gitu ya ngomongnya, jadi nggak kelihatan baja, nggak kaku ya, boleh diimprove gitu ya. Nah itu sip. Oke, makanya tadi agak 3, 2, 1. Perusahaan atau organisasi dalam menjalankan usahanya ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pemasaran, kemudian fungsi operasi atau produksi, dan yang ketiga fungsi keuangan atau akuntansi. Pada pemasaran, ini erat kaitannya atau berhubungan dengan pasar, di mana pasar adalah dapat menciptakan permintaan, dan yang pada akhirnya pasar itu sebagai penyampai produk yang dihasilkan dan dapat memberikan kepuasan. Yang kedua, produksi atau operasi. Hal ini berkaitan dengan penciptaan barang maupun jasa yang ditawarkan oleh suatu organisasi atau perusahaan melalui proses-proses produksi yang dilakukan. Yang ketiga adalah keuangan atau akuntansi. Hal ini dilakukan mengelola dalam urusan-urusan keuangan, baik di dalam perusahaan itu sendiri maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Sehingga bagian keuangan sangat memiliki tanggung jawab di dalam mengamankan sumber keuangan yang memiliki nilai yang menguntungkan dan mengalokasikannya ke dalam seluruh organisasi, penganggaran, penganalisaan, serta menyediakan dana untuk operasional perusahaan tersebut. Mempelajari manajemen operasi itu sangat penting. Mengapa? Karena menjadi peran kunci dalam keberhasilan dan efisiensi di dalam suatu organisasi. Hal ini dapat kita ketahui dari mempelajari manajemen operasi itu sangat penting. Bagaimana? Sebuah bagaimana? Kenapa? Kalimat yang dipakai jadi
Mempelajari manajemen operasi itu sangat penting. Mengapa? Karena ini memegang peranan kunci dalam keberhasilan dan efisiensi suatu organisasi. Kemudian ada beberapa alasan mengapa kita mempelajari manajemen operasi. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Bila kita memahami manajemen operasional, sehingga hal ini dapat membantu perusahaan dalam melakukan identifikasi bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan teknologi. Ya, hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya operasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan dapat mempercepat proses operasi produksi dan memaksimalkan dari output yang dihasilkan. Yang kedua, yaitu menjamin kualitas produksi dan layanan. Nah, di sini melalui manajemen operasi, perusahaan ini dapat menerapkan bagaimana sistem pengendalian yang dilakukan. Dari segi kualitas, ya harus kita jaga ketat. Kemudian agar produksi atau layanan yang dihasilkan tersebut benar-benar sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan dari pelanggan. Nah, lebih enak, udah mulai luas. Kalau kemarin baca aku kayaknya. Iya, karena nggak bisa nge-improve. Terus aku ngeliat YouTube, baru ngeliat punya orang. Oh gitu caranya ngomongnya. Lebih ini luas gitu. Jadi nggak kaku gitu. Stuck. Yang ketiga adalah mengelola rantai pasok yang efektif. Ini keterkaitan kepada manajemen rantai pasokan yang memastikan ketersediaan bahan baku dan pengelolaan persediaan itu sendiri dan pengiriman produk pada Yang ketiga adalah pengelolaan rantai pasok yang efektif. Nah, di sini manajemen operasi mencakup manajemen rantai pasokan yang memastikan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, kemudian pengelolaan persediaan, serta pengiriman produk dapat dilakukan tepat waktu kepada pelanggan. Nah, pengelolaan rantai pasok ini yang baik ya tentunya bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi biaya operasional tentunya. Yang keempat, peningkatan keputusan strategik dan taktis. Nah, di dalam memahami manajemen operasi akan memungkinkan seorang manajer dalam membuat suatu keputusan yang strategis mengenai desain produk, keputusan produksi yang dilakukan, pemilihan lokasi pabrik, dan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Nah, keputusan yang lebih baik dan berdasarkan data ini dapat memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan itu sendiri. Yang kelima yaitu respon terhadap perubahan pasar dan permintaan pelanggan. Nah, di dalam manajemen operasi ini memungkinkan bagaimana perusahaan itu dapat melakukan fleksibilitas dalam penyesuaian operasional yang dilakukan dengan perubahan permintaan pelanggan itu sendiri. Kemudian bagaimana tren pasar yang dilakukan. Bukan tren yang dilakukan, tren pasar yang ada. Salah ngomong. Kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa? Kelima yaitu respon terhadap perubahan pasar dan permintaan pelanggan. Nah, di sini manajemen operasional yang Oke, ulang. 1, 2, 3. Yang kelima merupakan respon terhadap perubahan. Tanganku begini kelihatan ya? Nggak usah ngangkat ya? Oke. Kelima yaitu respon terhadap perubahan pasar dan permintaan pelanggan. Manajemen operasional, Kelima adalah respon terhadap perubahan pasar dan permintaan pelanggan.
Manajemen operasional memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan operasional yang dilakukan ya terhadap permintaan pelanggan. Kemudian bagaimana tren pasar yang ada atau kondisi ekonomi yang ada. Ini memungkinkan perusahaan dapat tetap relevan dan kompetitif terhadap pesaing yang ada. Berikut adalah perbedaan dari produk yang dihasilkan atau barang dan jasa. Bagaimana ciri barang dan ciri jasa yang ada. Untuk produk barang, di sini berwujud atau tangible, sedangkan jasa produk yang tidak berwujud atau intangible. Barang produk yang bisa dijual kembali, sedangkan untuk jasa itu sangat dapat dijual kembali karena setelah digunakan ya tidak akan bisa barang jasa. Oke, Pak Eki gue jadi nggak konsen. Ceplok. Ulang lagi ngomong. Nggak apa-apa. Oke. 3, 2, 1. Perbedaan barang dan jasa. Ciri barang atau yang tangible dengan jasa yang intangible, yaitu barang suatu produk yang dapat dijual kembali, sedangkan jasa akan sangat dijual kembali, akan sangat sulit dilakukannya. Sedangkan produk bisa disimpan, sedangkan jasa setelah digunakan tentunya tidak bisa disimpan. Yang ketiga, produk terpisah dengan konsumsi. Ini maksudnya apa? Di sini dalam perusahaan dalam menghasilkan suatu produk itu tidak langsung ditawarkan atau dijual kepada si pembeli, tetapi melalui suatu proses disimpan dulu ke gudang, kemudian dilakukan distribusi penyaluran barang. Sedangkan di dalam jasa, di sini produksi dan konsumsi bisa secara simultan dilakukan. Dalam arti saat memberikan suatu jasa, maka langsung bisa diberikan kepada si pengguna jasa tersebut. Yang berikutnya adalah aspek mutu dari produk atau barang itu mudah diukur, sedangkan jasa itu sangat sulit diukur. Kemudian penjualan terpisah dengan produksinya. Setelah dilakukan suatu proses produksi, maka baru langkah berikutnya adalah dilakukan penjualan. Sedangkan untuk penjualan di jasa, itu merupakan bagian dari jasa, jadi bisa secara langsung. Yang terakhir adalah produk bisa diangkut, sedangkan untuk jasa, ini membutuhkan interaksi pelanggan yang sangat tinggi. Bila tadi kita sudah mempelajari bagaimana tujuan dari manajemen operasional, kemudian fungsi dari operasional yang meliputi ada proses input, tadi sudah kita 3, 2, 1. Tadi sudah kita pelajari mengenai pengertian dari manajemen operasional, kemudian tujuan dan fungsi dari manajemen operasional sendiri, yaitu menghasilkan suatu produk dan jasa melalui unsur input, melalui proses atau transformasi, dan menghasilkan suatu produk, barang, dan jasa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sistem operasi yang ada, misalkan di rumah sakit, unsur input yang dilakukan adalah terdiri dari pasiennya, kemudian dan obat-obatan. Kemudian melakukan proses transformasi, yaitu perubahan fisik, menghasilkan output atau keluaran pasien yang telah dilakukan pengobatan dapat sembuh. Kemudian sistem operasi yang kedua adalah pabrik mobil, melalui input unsur-unsur berupa bahan baku, suku cadang, sumber daya manusia, dan modal. Melalui proses yang dilakukan atau perakitan dari mobil tersebut sehingga menghasilkan hasil produk mobil itu sendiri. Kemudian perusahaan penerbangan atau sistem operasi yang dilakukan melalui unsur input pesawat terbang, pilot, awak kabin, dan pelanggan, di mana sistem proses transformasinya adalah melakukan suatu perpindahan atau transformasi dan menghasilkan output pelanggan dapat tiba di tempat tujuan. Perguruan tinggi, sistem operasi yang dilakukan. Pak, ulang deh Pak, kalau dideketin aku jadi gini, kan gitu.
Iya, karena mataku jadi nunduk kayak lihat. Nah, gitu. Semakin kecil mataku ngelirik cuman enggak. Ah? Oh, kecil tadi bukan apa kayak kemarin. Oh, enggak. Kemarin burem karena angka. Angka 19 gitu. Nah, oke. Tadi makin gede gini. Tulisannya ini ke bawah perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kan mataku makin ke bawah. Jadi nunduknya kamera jadi nunduk. Gini aja, gini. Kalau gini mataku masih bisa, gini, mataku tegak, mataku ngelirik ke bawah. Kalau tadi kegedean jadi aku mundur. Oke, nggak apa-apa, sip. Pas mata ke bawahnya pas ke kantor bank soalnya. Oke. 3, 2, 1. Tadi sudah kita pelajari bagaimana manajemen operasional itu sendiri terkait pada tujuan, manfaat, dan fungsi-fungsi manajemen operasional itu sendiri. Nah, di sini karakteristik input, transformasi, dan output pada sistem operasi rumah sakit, yaitu sistem input yang ada berupa pasien, obat-obatan, sedangkan proses transformasi yang dilakukan terjadinya perubahan fisik dengan keluaran bagaimana pasien itu dapat sembuh. Berikutnya adalah perakitan mobil. Unsur inputnya berupa bahan-bahan baku suku cadang dari mobil itu sendiri, sumber daya dan modal yang dibutuhkan. Melalui proses perubahan fisik, melalui perakitan, menghasilkan output luaran mobil. Kemudian perusahaan penerbangan dengan sistem input yang ada, yaitu bagaimana pilotnya, ketersediaan pesawat terbang, awak kabin, dan pelanggan. Sistem transformasi atau prosesnya merupakan perpindahan atau transportasi yang dilakukan sehingga hasil luaran di mana pelanggan dapat sampai ke tempat tujuan. Perguruan tinggi, sistem operasi yang ada merupakan unsur input dari seluruh ruangan-ruangan yang ada, fasilitas-fasilitas yang dimiliki, dosen, karyawan laboratorium. Dengan sistem transformasi, adanya perubahan di sini yaitu proses pembelajaran yang dilakukan dan menghasilkan output luaran, mahasiswa mendapatkan gelar sarjana. Yang terakhir yaitu sistem operasi pada kantor bank, di mana unsur input atau masukan berupa karyawan, peralatan, gedung. Kemudian pada proses transformasi terkait pada penyimpanan dari jasa bank yang dilakukan dan hasil outputnya bagaimana nasabah tersebut mendapatkan kepuasan dari pelayanan yang diberikan oleh bank itu sendiri. Demikian materi kita pada hari ini, di mana ruang lingkup dari manajemen operasional itu sendiri sudah kita pelajari. Semoga dapat dipahami oleh mahasiswa-mahasiswi semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.